Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tubuh Bei Hancu akhirnya berhenti bergerak dan dia terbaring lemas di tanah. Rahang yang tak terhitung jumlahnya menghantam tanah dalam sekejap, dan bahkan mata para Divine Sovereign hampir keluar dari rongganya. Tubuh superior Unwide tiba-tiba tenggelam tapi dia dengan paksa menahan dirinya. Saat dia menatap pemandangan di depannya, ekspresi keterkejutan dan keheranan muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Apa yang baru saja mereka saksikan? Bei Hancu, yang telah menjadi penguasa ilahi, sebenarnya telah terlempar terbang hanya dengan satu pukulan. Dari Yunce, Bei Hancu perlahan berdiri dari tanah di tengah keheningan yang menakutkan. Matanya melebar sepenuhnya dan gemetar hebat. Dia merasakan rasa sakit yang tak tertandingi menjalar ke seluruh tubuh Divine Sovereign-nya, auranya berantakan, dan dia merasa seolah-olah organ dalamnya telah dicincang. Seteguk darah segar melonjak ke tenggorokannya tapi dia dengan paksa menelannya. Dia nyaris tidak bisa berdiri, tetapi saat auranya berfluktuasi, darah muncrat dari mulutnya dengan cara yang berkali-kali lebih kejam dari sebelumnya, dan dia memuntahkan gelombang demi gelombang darah. Dia berlutut tepat setelah dia berhasil untuk berdiri, dan dia meludahkan seteguk demi seteguk darah, totalnya lebih dari selusin, setiap suapan darah berisi potongan gigi. Sekitar 80% giginya telah hancur. Mengingat tubuh Divine Sovereign-nya, secara alami tidak hancur karena dampak kejatuhannya. Sebaliknya, mereka telah dihancurkan dengan kejam oleh kekuatan yang datang dari Yunce, kekuatan yang melonjak ke seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Jelas bahwa ini adalah niat jahat Yunce. Darah yang dimuntahkannya hampir merenggut separuh nyawa Bei Hancu. Darah tidak lagi mengalir dan auranya menjadi lebih terkendali. Namun, dia masih berlutut lemas di tanah dan tidak bangkit bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Satu-satunya hal yang bergerak adalah matanya yang melebar dan gemetar dan sepertinya dia tiba-tiba dimasukkan ke dalam mimpi buruk yang tidak masuk akal. Benar, mimpi buruk, ini benar-benar mimpi buruk. Yunce perlahan menurunkan lengannya sambil berkata dengan suara tenang dan acuh tak acuh, apakah kamu masih akan membiarkan aku menyerangmu? 9 kata yang sangat dingin dan acuh tak acuh itu seperti 9 jarum baja yang menusuk hati dan jiwa Bei Hancu. Pupil matanya membeku dan dia terbangun dari mimpi buruknya. Tubuhnya terbalik di udara saat dia melompat dan menatap lurus ke arah Yunce, tangannya tanpa sadar bergerak ke arah wajahnya dan seluruh tangannya ternoda merah cerah. Wajahnya hancur. Beberapa saat yang lalu, dia begitu agung dan menakjubkan, oh begitu agung dan tak tertandingi. Dia adalah salah satu pemimpin istana muda dari Istana Surgawi 9 Cahaya, seorang jenius luar biasa yang namanya telah dimasukkan ke dalam peringkat penguasa surgawi wilayah utara, yang merupakan wasit pertempuran reruntuhan pusat ini. Garis vertikal, Realm King dari 5 reruntuhan Nether harus memperlakukannya dengan sangat hormat dan hormat, termasuk ayahnya sendiri. Semua orang yang mengarahkan tatapan kagum padanya tampak seolah-olah sedang memuja anak dewa dengan mata mereka. Saat dia menghadapi Yunce, dia telah menunjukkan seluruh kekuatan dan kehadiran Divine Sovereign. Dia berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggungnya, seolah-olah dia sedang menghadapi seekor semut besar. Namun Yunce telah menghantamkannya ke tanah seperti anjing yang kalah dan lumpuh hanya dengan satu kepalan tangan. Wajah yang berlumuran darah, gigi yang benar-benar hancur, ciri-ciri yang menyeramkan dan bengkok, dia membentuk sosok yang menyedihkan sehingga semua orang bahkan tidak tahan untuk melihatnya karena hati mereka dipenuhi rasa kasihan. Cuer.
Baru sekarang Northern Child Divine Sovereign berhasil mengeluarkan suara parau, dia menjadi bodoh, dia benar-benar terpana dengan kejadian ini. Faktanya, semua orang dibuat bodoh, kata terperangah tertulis besar di setiap wajah penonton. Sudut mata dan mulut Bei Hancu bergerak-gerak hebat. Penglihatannya kabur dan terkadang berputar. Tidak ada apapun yang terjadi pada penglihatannya, tetapi dia belum pernah mengalami penghinaan dan kemalangan seperti itu sepanjang hidupnya, dan hal-hal itu sangat merobek hati dan jiwanya. Kamu, dia membuka mulutnya, tapi suara yang keluar dari bibirnya sama seraknya dengan suara bebek yang lehernya dipelintir. Ah! Cahaya hitam yang tidak teratur tiba-tiba melintas melalui bola matanya yang menonjol saat Bei Hancu mengeluarkan teriakan tercekik dan bergegas menuju Yunce. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya hitam dan bahkan kulitnya tampak berubah menjadi abu-abu kehitaman. Kekuatan menindas dari Divine Sovereign, kekuatan menindas yang jelas-jelas sedikit tidak teratur, dilepaskan dengan keras dari tubuhnya saat energi pedang meledak dari lengan kanannya dan memadat menjadi proyeksi energi pedang hitam sepanjang 1 kaki. Bukti apa? Apa yang membiarkan Yunce menyerangnya 7 kali? Dia sudah kehilangan seluruh wajahnya pada saat sebelumnya, jadi martabat apa yang masih tersisa? Saat ini, dia hanya ingin mencabik-cabik Yunce dengan cara yang paling kejam. Semua gelombang energi di medan perang disingkirkan dalam sekejap. Saat hembusan napas yang keras dan mengejutkan terdengar di antara kerumunan, proyeksi energi berbentuk pedang hitam itu menusuk ke tenggorokan Yunce. Yunce tidak bergerak 1 inci pun. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, yang pupil matanya telah menyusut menjadi tusukan peniti, dia mengangkat tangannya dan benar-benar meraih energi pedang gelap yang menusuk ke tenggorokannya. Karena penghinaan dan kemarahan Bei Hancu, dia menggunakan seluruh kekuatan Divine Sovereign-nya tanpa menahan apapun. Pergi dan mati, Bei Hancu melolong dengan suara seram. Suara dentangnya begitu melengking sehingga semua orang merasa seolah pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya telah hancur jauh di dalam hati mereka. Proyeksi energi pedang hitam Bei Hancu membuat kontak dengan jari-jari Yunce dan darah segar meletus di udara. Tapi bukan darah Yunce yang menyembur ke udara. Proyeksi energi pedang hitam Bei Hancu langsung hancur bersama dengan 5 jarinya, memenuhi udara dengan cahaya hitam, potongan daging, dan darah. Tangan Yunce melanjutkan perjalanannya ke depan, langsung menempel di tenggorokan Bei Hancu, memotong ratapan menyedihkan yang hendak keluar dari mulutnya. Setelah itu, jari-jarinya mulai menegang, dengan cepat menyebabkan tulang leher dan tenggorokan Bei Hancu berkontraksi, berubah bentuk, dan mulai patah. Tuan Muda Istana, peringkat penguasa surgawi wilayah utara. Saat dia menatap langsung ke mata Bei Hancu, menatap ke dalam pupil yang hampir pecah karena keterkejutan dan ketakutannya, Yunce bergumam dengan suara muram dan dingin. Kamu berkokok dengan gembira sehingga aku bertanya-tanya seberapa besar kemampuan yang sebenarnya kamu miliki. Tapi ternyata kamu tidak lebih dari seekor anjing lumpuh yang hanya tahu cara menggonggong. Wajah Bei Hancu menjadi hitam sebelum dengan cepat berubah menjadi hijau, tangan lumpuh yang kehilangan semua jarinya melambai dengan liar di udara saat dia meronta. Tapi tangan menakutkan ini tidak hanya membelenggu tenggorokannya, bahkan juga membelenggu energinya yang dalam. Kekuatan Divine Sovereign yang sangat ia banggakan, kekuatan Divine Sovereign yang jelas begitu kuat, telah diinjak-injak oleh Yunce seolah-olah sedang menginjak cacing kecil. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa berjuang dengan bebas. Cuer! Berhenti!
Dua raungan yang sangat keras hingga hampir menghancurkan gendang telinga semua orang terdengar dari dua tempat berbeda secara bersamaan. Yang terjadi segera setelah dua teriakan itu adalah dua ledakan yang mengguncang bumi, dan banyak jeritan penderitaan. Energi yang sangat besar meletus dari tubuh Northern Child Divine Sovereign dan Superior Unwight pada saat yang sama saat mereka bergegas menuju Yunche. Sebagai orang nomor satu di 5 reruntuhan Nether, Northern Child Divine Sovereign bukan hanya Divine Sovereign, ia juga merupakan Divine Sovereign level 4 yang berada di tengah-tengah wilayah kekuasaannya. Superior Unwight juga merupakan Divine Sovereign level 4 dan kekuatannya sedikit lebih unggul dari kekuatan Northern Child Divine Sovereign. Saat kekuatan dua Divine Sovereign tingkat 4 meletus di medan pertempuran reruntuhan pusat, gelombang energi dan kekuatan yang terpancar dari tubuh mereka saja sudah cukup untuk membuat ribuan orang terbang di udara. Kedua ledakan kekuatan ini, yang dipandang sebagai kekuatan ilahi di 5 reruntuhan Nether, dilemparkan ke arah orang yang sama pada saat yang sama, seseorang yang mereka anggap sebagai peserta kecil dalam pertempuran reruntuhan pusat. Kekuatan dua Divine Sovereign besar menyelimuti Yunche pada saat yang sama, menekan gerakannya sesaat saat alisnya tenggelam dengan tajam. Ledakan besar energi yang sangat dingin dan aneh menghantam sisi kiri dada Yunche. Tubuhnya terbalik di udara saat dia langsung terlempar beberapa ratus meter jauhnya, kekuatan pukulannya menghancurkan tanah di bawah kakinya. Beihan Chu, yang terjebak dalam cengkeramannya, juga terlempar ke kejauhan. Tubuh Northern Child Divine Sovereign berbalik saat dia meraih Beihan Chu. Saat dia melihat tangan Beihan Chu yang lumpuh dan cacat, matanya melotot begitu hebat hingga rongga matanya hampir pecah. Yunche menegakkan tubuhnya sebelum menggunakan tangannya untuk menyapu debu yang menutupi sisi kiri dadanya. Medan perang reruntuhan pusat telah dilanda kekacauan total. Ketakutan, keterkejutan, kebingungan tidak. Para penonton benar-benar bingung bagaimana menggambarkan emosi mereka saat menyaksikan peristiwa yang baru saja terjadi. Beihan Chu sebenarnya terluka parah oleh satu pukulan dari Yunche, dan serangan baliknya yang ganas seperti lelucon bagi Yunche, mudah dibalas. Dia adalah penguasa ilahi yang jenius di peringkat penguasa surgawi wilayah utara, keajaiban 5 reruntuhan Nether, kebanggaan dan kegembiraan dari 5 reruntuhan Nether. Dan Yunche jelas hanya raja ilahi tingkat 5. Mungkinkah dia benar-benar tidak menggunakan metode luar biasa apapun untuk mengalahkan kedua raja ilahi itu sebelumnya? Mungkinkah dia benar-benar tidak menggunakan artefak iblis untuk melukai 10 raja ilahi agung itu hanya dalam beberapa tarikan napas? Sebelumnya, tidak ada seorang pun yang percaya bahwa Raja Ilahi tingkat 5 akan memiliki kekuatan seperti itu. Mereka semua yakin bahwa dia telah menggunakan sesuatu seperti artefak iblis untuk mengalahkan 10 Raja Ilahi Agung itu. Jadi apa sebenarnya yang mereka saksikan sekarang? Raja Ilahi tingkat 5 telah sepenuhnya menghancurkan Beihan Chu, penguasa ilahi tingkat 1, di bawah kakinya, dan dia telah menginjak-injaknya seolah-olah dia adalah seekor anjing kecil, bahkan orang gila pun tidak akan mampu melontarkan lelucon menggelikan seperti itu, namun, lelucon ini telah terjadi di depan mata mereka. Dia, Nan Huang Jian menatap Yunche. Di tengah keterkejutan dan keheranannya yang luar biasa, dia bahkan tidak dapat berbicara dengan baik. Siapa, sebenarnya, dia? Tenggorokan Nan Huang Mofeng terus bergetar, tapi dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ini tidak bagus. Tiba-tiba Raja Ilahi Phoenix Selatan berseru. Beihan Chu terluka dan dia bahkan mengalami penghinaan yang sangat besar di depan orang banyak.
Jadi tidak mungkin Istana Surgawi Sembilan Cahaya akan membiarkan masalah itu begitu saja, dan Yun Ce mewakili Phoenix Selatan kita dalam pertempuran hari ini. Begitu dia mengatakan itu, semua anggota Phoenix Selatan yang kebingungan mengalihkan pandangan mereka ke arahnya, keterkejutan dan keheranan terlihat jelas di wajah mereka. Kekuatan Yun Ce sangat menakutkan hingga benar-benar tak terbayangkan. Selain itu, metodenya juga sangat berbisa dan kejam. Dia telah menghancurkan gigi Bei Hancu, merusak wajahnya, melukai tangannya. Dan yang lebih buruk lagi dari semua hal ini adalah dia telah menyebabkan Bei Hancu kehilangan seluruh harga dirinya dan menderita penghinaan tanpa akhir. Mengingat status Bei Hancu di Istana Sembilan Cahaya Surgawi, hal ini tidak semudah hanya menyinggung perasaan mereka lagi, balas dendam mereka tidak dapat dibayangkan. Mengingat kekuatan Yun Ce yang mengejutkan, jika dia ingin mengabaikan semua masalah dan pergi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jadi murka Istana Surgawi Sembilan Cahaya pasti akan menimpa negeri ilahi Phoenix Selatan, dan bagaimana negeri ilahi Phoenix Selatan bisa menanggungnya. Tidak perlu bingung dengan masalah ini. Southern Phoenix Divine Sovereign akhirnya berbicara dan dia terdengar sangat percaya diri. Dia memandang Yun Ce sebelum melihat Nan Huang Chanyi. Ketika dia mengingat perilaku dan kata-kata putrinya yang sangat aneh hari ini, hatinya membengkak karena terkejut. Dia sangat menyadari identitas lain Nan Huang Chanyi. Sampai dia bertingkah seperti ini, siapa sebenarnya pria bernama Yun Ce ini? Qianye Yinger, yang sangat diam sampai saat ini, mulai bangkit perlahan. Pada saat yang sama, tatapan Nan Huang Chanyi sekilas berkedip ke samping. Di bawah tatapan kaget dan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, dia perlahan berjalan maju dan melangkah ke medan pertempuran. Dia tidak berhenti berjalan sampai dia mencapai sisi Yun Ce. "Kamu tidak perlu keluar," kata Yun Ce. "Selama kepala mereka tegak, mereka tidak akan menyerang." "Huff, orang yang kepalanya tidak tegak adalah kamu." Qianye Yinger membalas dengan suara sedingin es. Di depan mereka, Northern Chill Divine Sovereign menatap tajam ke arah Yun Ce, matanya menatap ke arahnya seperti kait, saat dia menopang Bei Hancu dengan satu tangan. Keterkejutan dan kemarahan berdebar-debar di dalam hatinya seperti gelombang pasang, tapi dia dengan getir menahan diri untuk tidak menyerang. "Kamu, siapa kamu sebenarnya?" Bahkan ketika dia telah melukai Bei Hancu dengan serius dalam satu serangan, bahkan ketika dia telah menghancurkan jari-jari Bei Hancu dengan satu tangan, Yun Ce telah melepaskan energi mendalam dari Raja Ilahi tingkat kelima dari awal hingga akhir. Dia belum pernah menyaksikan hal aneh dan menakutkan seperti itu sebelumnya. Faktanya, dia belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Bahkan rumor dan legenda tentang kerajaan jauh tidak mengandung kisah yang tak terbayangkan. Apakah ini buktinya cukup? Yun Ce bertanya sambil mengabaikan pertanyaan Northern Chill Divine Sovereign. Wajah Northern Chill Divine Sovereign berubah. Bang! Bei Hancu, yang energinya tidak lagi tertekan, berjuang melepaskan diri dari genggaman ayahnya saat tubuhnya melesat ke depan dengan kuat. Tepat setelah dia maju 2 langkah, tubuhnya membeku sekali lagi saat ketakutan dan kebencian menari-nari dengan liar di matanya. Dia akhirnya mulai mundur sambil melolong dengan suara gemetar, "Ayah kerajaan, bunuh dia, bunuh dia." "Diam!" Superior Unwei turun dari langit dan 2 kata yang keras dan keras itu ditujukan pada Bei Hancu. Bei Hancu tercengang, "Guru junior. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk tutup mulut?" Lu Bubai kembali berteriak keras. Setelah itu, dia menghadapi Yun Ce dan tidak ada satupun jejak kemarahan di wajahnya. Faktanya, dia terlihat sangat tenang saat berkata, "Yun Ce,
duelmu dengan Tuan Muda Istana telah membuktikan bahwa kamu tidak menggunakan artefak iblis terlarang untuk mengalahkan 10 Raja Ilahi itu. Hasil dari pertarungan itu sepenuhnya didasarkan pada kekuatanmu sendiri. Jadi, dalam pertarungan antara Phoenix Selatan dan 3 sekte, Phoenix Selatan menang. Kata-kata ini seharusnya diucapkan oleh wasit, Bei Hancu. Tapi saat ini, Lu Bubailah yang mengucapkan kata-kata ini. Menurut perjanjian, alam reruntuhan pusat akan menjadi milik negeri ilahi Phoenix Selatan selama 500 tahun ke depan. Alam bintang lain di reruntuhan Nether tidak diperbolehkan mengambil satu langkah pun ke tempat ini. Pemenang pertempuran reruntuhan pusat biasanya hanya memenangkan 40% dari dunia reruntuhan pusat dan mereka hanya memegang bagian itu selama 50 tahun. Tapi kali ini, itu adalah seluruh alam reruntuhan pusat dan itu akan berlangsung selama 500 tahun penuh. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah 5 reruntuhan Nether. Itu karena mereka sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa skenario ini akan benar-benar terjadi ketika mereka menghadirkan alat tawar-menawar ini. Wajah penguasa ilahi dingin utara, penguasa ilahi reruntuhan timur, dan penguasa ilahi reruntuhan barat berubah dengan hebat, tapi, tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada sorak-sorai atau kegembiraan dari orang-orang di negeri ilahi Phoenix Selatan. Ada hal lain. Yunce mengulurkan tangannya. Pedang surga yang tersembunyi. Tuan Muda Istana, berikan itu padanya. Lu Bubai menghela nafas berat saat dia mengucapkan 7 kata yang membuat semua orang tidak percaya. Master Junior, Bei Hancu mengira dia mendengar sesuatu. Apa yang baru saja Anda katakan? Berikan padanya. Suara Lu Bubai semakin berat dan tatapannya ke arah Bei Hancu terasa dingin dan parah. Bukan hanya Bei Hancu, semua orang yang hadir hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Meskipun Bei Hancu secara proaktif menawarkan pedang surga tersembunyi sebagai kompensasi atas penghinaan yang dialami Yunce, itu hanya terjadi karena Bei Hancu dan Lu Bubai sangat yakin bahwa Yunce pasti tidak mengalahkan 10 Raja Ilahi Agung dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Mereka telah menggunakan alat tawar-menawar ini untuk memotong semua jalan mundurnya. Jika tidak, jika ada sedikit risiko atau kemungkinan kekalahan, Bei Hancu tidak akan mempertaruhkan pedang surga tersembunyi. Tapi saat ini, Bei Hancu telah benar-benar dikalahkan dan dia berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Akankah mereka benar-benar memberikan pedang surga tersembunyi, yang hanya ditawarkan sebagai gertakan, kepada Yunce? Pedang surga tersembunyi bukanlah pedang biasa, nama istana pedang tersembunyi berasal dari pedang surga tersembunyi. Jadi orang bisa membayangkan status dan pentingnya istana 9 cahaya surgawi. Itu adalah harta karun sekte, simbol prestise mereka. Menyerahkan pedang surga tersembunyi tidak hanya berarti mereka telah kehilangan pedang, itu juga berarti bahwa mereka telah membuang martabat dan wajah seluruh istana surgawi 9 cahaya. Kami tidak bisa. Bei Hancu menggelengkan kepalanya. Seluruh tubuhnya menggigil. Bagaimana kita bisa membiarkan pedang surga tersembunyi jatuh ke tangan orang luar? Sebagai penguasa ilahi yang bangga dan namanya telah dimasukkan ke dalam peringkat penguasa surgawi wilayah utara, seorang pemimpin istana muda dari istana surgawi 9 cahaya, Bei Hancu tidak lagi peduli untuk mengingkari janjinya di depan semua orang demi melindungi pedang surga tersembunyi. Tapi meski begitu, martabatnya sudah benar-benar hancur di bawah kaki Yunce, jadi apa salahnya membungkuk lebih rendah lagi, jika dia kehilangan pedang surga tersembunyi hanya karena ini, tidak peduli seberapa terhormatnya dia di 9 cahaya. Istana surgawi, dia pasti masih akan menerima hukuman berat.
Wajah Lu Bubai tiba-tiba menjadi gelap dan sedikit kemarahan terlihat di wajahnya. Pedang surga tersembunyi memang merupakan pedang berharga dari istana surgawi 9 cahaya kita. Tapi kekalahan tetaplah kekalahan, kita bisa kehilangan pedang surga tersembunyi, tapi istana surgawi 9 cahaya kita tidak boleh kehilangan martabatnya. Bei Hancu semakin terkejut. Karena pedang surga tersembunyi terlalu penting, pentingnya jauh melebihi apa yang disebut martabat mereka. Pada saat ini, suara cemas Lu Bubai tiba-tiba terdengar di telinganya, dia telah mengirimkan transmisi suara kepada Bei Hancu. Jangan berkata apa-apa lagi, cepat serahkan pedang surga tersembunyi padanya. Pria bernama Yun Ce ini, kekuatannya mungkin tidak lebih rendah dari milikku. Kata-kata berikutnya menyebabkan ekspresi Bei Hancu berubah secara dramatis. Lebih jauh lagi, kemungkinan besar dia adalah seseorang dari kerajaan. Meskipun Bei Hancu baru saja menjadi penguasa ilahi, ia tetaplah penguasa ilahi sejati, namun ia benar-benar tidak berdaya di depan Yun Ce. Terlebih lagi, ketika dia, Lu Bubai, menyerang Yun Ce dengan sebuah pukulan, dia sama sekali tidak terluka. Semua hal ini memberitahu Lu Bubai bahwa kekuatan Yun Ce kemungkinan besar tidak kalah dengan dirinya sendiri. Raja ilahi tingkat 5 memiliki kekuatan yang sebanding dengan penguasa ilahi tingkat menengah. Jika hal yang absurd dan menggelikan itu benar-benar ada, ia pasti berasal dari alam raja. Yun Ce tahu betul bahwa mereka berasal dari istana 9 cahaya surgawi. Dia bahkan tahu bahwa Bei Hancu adalah orang yang paling banyak dirawat oleh istana surgawi 9 cahaya, namun dia masih melakukan serangan yang begitu keji dan kejam terhadapnya. Dia sama sekali tidak khawatir atau takut ketika menghadapi mereka. Jadi jelas bahwa dia bahkan tidak menaruh rasa hormat terhadap istana 9 cahaya surgawi. Semua hal ini membuktikan bahwa Yun Ce kemungkinan besar adalah junior dari salah satu raja alam. Dua kata raja kerajaan segera menghancurkan bagian terakhir dari keyakinan Bei Hancu. Bahkan kebencian dan niat membunuh di dalam hatinya sepertinya telah terinjak-injak saat itu mereda dalam sekejap. Sorot matanya menjadi tidak terlalu agresif dan wajahnya menjadi kaku. Baiklah, aku, Bei Hancu, akan berjalan. Dengan memutar dan mendorong tangannya, pedang surga tersembunyi muncul dan didorong ke arah Yun Ce. Yun Ce mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan dia bahkan tidak meliriknya sedikit pun, dia hanya menyimpannya. Tindakannya begitu biasa hingga seolah-olah dia baru saja memungut batu yang tergeletak di pinggir jalan. Saat mereka menyaksikan pedang surga tersembunyi menghilang di tangan Yun Ce, tidak peduli apakah itu Bei Hancu atau Lu Bubai, kedua wajah mereka berkedut hebat. Jangan khawatir, saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada kepala istana dan tuanmu. Lu Bubai mengirimkan transmisi suara lagi ke Bei Hancu. Pedang surga tersembunyi memiliki hubungan jiwa yang paling mendasar dan murni dengan istana surgawi 9 cahaya kita. Jika dia bukan seseorang dari kerajaan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tapi jika Yun Ce benar-benar berasal dari kerajaan, maka apapun yang terjadi, mereka tidak bisa menyinggung perasaannya lebih jauh. Namun, jika mereka mengetahui bahwa dia bukan berasal dari kerajaan di masa depan, maka mereka tidak perlu khawatir lagi. Melalui koneksi jiwa yang dimiliki sekte tersebut dengan pedang surga tersembunyi, mereka akan dapat dengan mudah menentukan keberadaan pedang surga tersembunyi. Mengingat kekuatan istana 9 cahaya surgawi, mengambilnya kembali dari Yun Ce adalah hal yang mudah. Lu Bubai mengangguk ke arah Yun Ce sambil berkata, bakat bawaan tuan muda istana sungguh luar biasa, tapi dia masih muda.
Menderita kekalahan telak ini hanya akan sangat menguntungkan masa depannya. Dalam hal ini, Bubai harus berterima kasih kepada yang terhormat, Beihan. Apakah ada di antara kalian yang ingin mengatakan sesuatu tentang hasil ini? Dengan status Lu Bubai, sikapnya telah memberikan petunjuk kepada orang lain dan memutuskan segalanya. Jadi, bagaimana mungkin Northern Chill Divine Sovereign berani mengajukan keberatan? Wajahnya segera menjadi serius saat dia dengan keras menekan semua emosi negatif yang dia rasakan terhadap Yunce. 10 praktisi mendalam dari sekte kami kalah dari 1 orang, Yunce dari Phoenix Selatan. Semua orang di sini menyaksikannya dan hasilnya tidak diragukan lagi. Jadi kami, ketiga sekte, dengan rela menerima kekalahan kami. Jadi mulai besok dan seterusnya, dunia reruntuhan pusat, hanya akan menjadi milik negeri ilahi Phoenix Selatan selama 500 tahun ke depan. Setiap kata yang dia ucapkan menyebabkan hati Northern Chill Divine Sovereign berdarah, terutama bagian terakhirnya. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya sendiri, tetapi masih ada getaran yang jelas dalam kata-katanya ketika dia mengatakan itu. Reruntuhan Timur, Reruntuhan Barat, bagaimana dengan kalian berdua? Lu Bubai bertanya lagi. Saya tentu saja tidak keberatan. Penguasa Reruntuhan Barat tersenyum, tapi senyumnya sangat kaku dan jelek. Selamat, Phoenix Selatan. Penguasa ilahi Reruntuhan Timur menutup matanya dan tidak membukanya untuk waktu yang lama, wajahnya sangat pucat. Dong Xueyan, yang berdiri di sampingnya, menatap Yunce dengan bodoh, bekas tamparan di wajahnya belum hilang, tapi dia tidak lagi merasakan sakit apapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar merasakan betapa menyakitkannya penyesalan. Kakak laki-lakinya yang paling dihormati, Dong Xueqi, telah dilumpuhkan oleh 1 pukulan dari Yunce. Beihan Chu dikelilingi oleh lingkaran cahaya yang cemerlang, tapi Yunce dengan mudah menginjaknya. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan Istana Surgawi 9 Cahaya? Mereka dengan begitu mudah dan proaktif menyerah padanya, dan bahkan telah menyerahkan pedang surga tersembunyi, sebuah eksistensi yang mirip dengan benda suci bagi mereka, dengan cara yang begitu patuh dan patuh. Saat dia mengingat bagaimana dia dan Dong Xueqi berjingkrak-jingkrak di depan Yunce, terlihat persis seperti 2 badut yang tidak mengerti dan menggelikan. Tidak, di matanya, mereka bahkan tidak berada pada level badut. Medan perang telah berubah menjadi lautan keheningan. Kesediaan ekstrim Lu Bubai untuk berkompromi dan keramahannya yang nyata tidak hanya sangat mengejutkan 3 raja kerajaan besar, tapi tidak diragukan lagi itu juga mengguncang semua orang yang hadir. Mereka tidak dapat membayangkan orang seperti apa, keberadaan seperti apa yang bisa menjadikan seseorang seperti Lu Bubai berperilaku seperti ini. Yunce, orang yang tidak diketahui asal-usulnya, yang sepertinya muncul entah dari mana, siapa sebenarnya dia? Nan Huang Canyi tidak mengizinkannya melakukan pertempuran terakhir karena dia gila. Dia juga tidak menggertak ketika dia menyarankan agar dia menghadapi 10 orang dari 3 sekte lainnya pada saat yang bersamaan. Sebaliknya, sekarang sangat jelas bahwa dia sedang memikat ketiga sekte ke dalam perangkap. Sekarang semua orang memikirkannya. Mungkinkah penolakan publiknya terhadap Beihan Chu terjadi karena Yunce? Apakah ada kekuatan yang lebih kuat dari Istana Surgawi 9 Cahaya, yang mendukung Yunce? Canyi, siapa sebenarnya dia? Siapa sebenarnya dia? Nan Huang Jian bertanya berturut-turut, kegembiraan dalam suaranya nyaris tidak bisa ditekan. Hingga saat ini pikirannya masih sedikit pusing. Yunce, jawab Nan Huang Canyi singkat. Nan Huan Mofeng juga berbalik saat ini. Kepala tuanya sedikit terkulai sebelum dia berbicara dengan susah payah,
yang tua ini, benar-benar memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Saya bahkan dengan lancang, menyinggung seseorang yang merupakan atasan saya, berkali-kali, saya bersedia menerima hukuman apapun yang Yang Mulia ingin berikan kepada saya. Mari kita bahas ini lagi saat kita kembali. Bersiaplah untuk mengambil alih seluruh dunia reruntuhan pusat, kata Nan Huang Canyi. Ya, kali ini, Nan Huang Mofeng menundukkan kepalanya dan jawabannya penuh rasa hormat dan hormat. Canyi, Southern Phoenix Divine Sovereign mengirimkan transmisi suara dengan suara rendah. Apakah semua ini sudah kamu persiapkan untuk pertempuran reruntuhan pusat? Tidak, jawab Nan Huang Canyi, saya baru saja bertemu dengan orang yang luar biasa secara kebetulan, dan saya memanfaatkannya dengan nyaman. Penguasa ilahi Phoenix Selatan terdiam. Jika kita mengambil kendali penuh atas dunia reruntuhan pusat selama 500 tahun ke depan dan tidak ada insiden lain yang terjadi, maka reruntuhan selatan kita akan cukup untuk tumbuh sekuat 3 dunia lainnya. Nan Huang Canyi sedikit memiringkan kepalanya untuk melihat Yunce. Namun, kami tidak memperoleh hasil ini secara cuma-cuma. Saya menantikan untuk melihat hadiah seperti apa yang dia inginkan. Inti dari pertempuran reruntuhan pusat kali ini bukanlah 4 dunia reruntuhan, melainkan Yunce saja. Adegan dirinya dengan kejam mendominasi Bei Hancu dan adegan Lu Bubai menundukkan kepalanya untuk tunduk terlalu mengejutkan. Pada saat ini, bagaimana mungkin ada orang yang masih memandangnya dengan sedikit ejekan atau rasa kasihan yang terkandung dalam tatapan mereka sebelumnya? Satu-satunya hal yang tersisa hanyalah keterkejutan dan ketakutan yang mendalam. Ayo pergi. Yunce berbalik dan berkata kepada Qianye Yinger, kami telah bekerja sangat keras hari ini. Sudah waktunya bagi kita untuk mendapatkan bayaran. Sekarang bukan waktunya untuk memusuhi siapapun, Istana Surgawi 9 Cahaya bukanlah kelompok yang bisa membuatmu tersinggung. Qianye Yinger berkata dengan lembut dengan suara dingin. Kali ini, kamu tidak memprovokasi konflik besar, jadi kamu bisa menghitung bintang keberuntunganmu. Tapi jika kamu berani bertindak sombong lagi, dia tidak bisa memikirkan apapun untuk mengancamnya saat ini. Bagaimanapun, dalam kondisi mereka saat ini, dialah yang sepenuhnya bergantung pada Yunce. Lu Bubai tidak menghentikannya atau berbicara lebih jauh. Dari awal hingga akhir, dia tidak menanyakan satu pertanyaan pun tentang latar belakangnya. Dia menekankan tangannya ke tubuh Bei Hancu, menghentikannya melakukan gerakan aneh. Saat dia menatap punggung Yunce, matanya juga tertuju pada Qianye Yinger untuk sesaat. Seperti Yunce, dia juga memancarkan aura Raja Ilahi tingkat kelima, dan kepala dengan rambut emas panjang kusam itu sangat indah, jarang terlihat di wilayah ilahi utara. Master Junior, mungkinkah kita benar-benar akan, saat dia melihat Yunce berjalan di kejauhan, Bei Hancu tidak bisa menerima apa yang baru saja terjadi. Diam, Lu Bubai menegurnya dengan suara rendah. Dia sangat mengagumi Bei Hancu dan dia bahkan bersedia menemaninya ke 5 reruntuhan neter dan tetap berada di belakang untuk melindunginya secara pribadi. Dia sangat jarang berbicara kepadanya dengan kasar, tetapi kali ini, suasana hatinya sedang sangat buruk dan hanya mengendalikan emosinya menghabiskan hampir seluruh kekuatannya. Bibir Bei Hancu bergetar. Tetesan darah terus mengalir di wajahnya. Dia tidak berani membayangkan betapa jeleknya wajahnya saat ini, tetapi dia tahu bahwa penampilannya yang memalukan telah disaksikan dengan jelas oleh 10 juta praktisi yang hadir. Faktanya, pada saat ini, bahkan ada beberapa praktisi rendahan yang menatapnya dengan tatapan penuh belas kasihan. Itu benar, sayang sekali. Dia dengan bangga berdiri dengan cara yang begitu agung dan menakjubkan,
namun dia dipukuli dengan santai seperti anjing, dan dia bahkan memberikan pedang surga tersembunyi kepada orang lain. Dia bahkan harus mengawasinya pergi dengan aman, dan pihaknya bahkan tidak berani melanjutkan masalah tersebut. Tak lama kemudian, perbuatannya yang memalukan hari ini akan menyebar dan dia akan menjadi bahan tertawaan bagi 5 reruntuhan Nether, Istana Surgawi 9 Cahaya, dan peringkat penguasa surgawi wilayah utara. Rasa malu adalah hal yang sangat menakutkan. Itu jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit yang dialami selama berkultivasi, saat pikirannya mengingat kembali kejadian yang baru saja terjadi dengan cara yang campur aduk, dia akhirnya mengerti apa artinya merasa sangat malu hingga seseorang ingin mati. Tubuh Beihan Chu bergetar dan warna pupil matanya memudar. Karena kemarahan dan rasa malu yang luar biasa, seluruh tubuhnya bergoyang keras saat darah jantungnya mengalir terbalik, menyebabkan dia memuntahkan banyak darah. Cuer, Northern Chill Divine Sovereign sangat terkejut dan dia buru-buru pergi untuk mendukungnya. Saat melihat mata Beihan Chu yang kusam dan redup, hatinya terasa sakit di dadanya. Beihan Chu tumbuh dengan penuh pujian dan kekaguman dan bahkan ketika dia pergi ke Istana 9 Cahaya Surgawi, dia masih memancarkan lingkaran cahaya yang begitu cemerlang. Hidupnya telah berjalan dengan sangat baik, jadi dia tidak pernah harus menanggung penghinaan dan keterkejutan yang dia terima hari ini. Lu Bubai menghela nafas berat. Tapi pada saat inilah, di langit jauh di atas, penghalang kegelapan di sekitar bahtera dalam yang melayang di atas medan perang tiba-tiba runtuh. Penghalang ini terkait dengan aura Beihan Chu, dan tidak mungkin orang di dalam penghalang kegelapan ini bisa melarikan diri darinya. Namun, karena hati dan jiwa Beihan Chu telah menerima dampak yang begitu besar, penghalang tersebut juga telah menghilang setelahnya. Suara aneh itu menyebabkan mata semua orang tiba-tiba melihat ke arah langit, sosok seorang gadis yang lemah dan lembut terbang keluar dari dalam kabut hitam yang menyebar saat ia dengan cepat melarikan diri ke arah utara. Huff! Lu Bubai mendengus dingin dan menghina saat dia terbang ke langit dan menembak ke arah gadis yang melarikan diri itu seperti elang yang ganas. Gadis itu terlihat sangat muda dan dia mengenakan jubah putih longgar. Kultivasinya baru berada di tahap akhir alam jiwa ilahi, jadi ketika dihadapkan dengan keberadaan seperti Lu Bubai, bahkan jika dia berhasil melarikan diri dari sangkarnya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Saat dia merasakan bahaya mendekat padanya, gadis itu menoleh. Tapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, ada kekejaman dingin yang tidak sesuai dengan usianya di wajahnya. Tangannya dengan cepat melayang di udara dan sambaran petir menyambar dari udara tipis saat itu langsung mengenai Lu Bubai. Lu Bubai mengabaikannya begitu saja. Meskipun petir menyambar bagian atas kepalanya, kekuatan seorang praktisi jiwa ilahi bahkan tidak dapat melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Kaki Yun Ce tiba-tiba terhenti saat alisnya merosot tajam.